Baik Bapak Ibu sekalian, selamat Hari Natal untuk kita semua. Bersyukur karena walaupun kita ada di rumah masing-masing, tetapi sukacita Natal itu ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Amin. Bapak Ibu, Natal kita bertema damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena Tuhan sudah lahir buat kita, apapun yang kita alami tidak akan menghalangi damai sejahtera Tuhan datang kepada kita. Dan Bapak Ibu sebelum dimulai, mungkin saya ingatkan Bapak Ibu coba dicek apa sudah pakai baju berwarna merah, hijau, atau putih. Karena nanti setelah selesai kebaktian, nanti sekaligus saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk jangan live dulu, karena setelah doa berkat kita bersama-sama akan foto bersama. Jadi Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam ibadah Natal kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, kini saatnya. Dan nanti Bapak Andreas Nelwan akan berdoa. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita sembah, mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama
Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu dan mengucap syukur sebab Engkau sudah kumpulkan kami pada hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami akan melakukan ibadah perayaan Natal. Tuhan, sertai ibadah kami. Tahun ini kami merasakan ibadah kami berbeda, tapi kami tahu Tuhan Engkau tetap ada dan hadir bersama dengan kami. Sertai ibadah ini Tuhan, ambil bagian dan berkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Sucikan hati kami Tuhan, semua yang ada dan melakukan ibadah Zoom ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu tahun depan kami akan merayakan ibadah seperti semula. Kami dapat bertatap muka satu dengan yang lain dan kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati Helga yang akan menyampaikan sabda-Mu dan firman-Mu, ambil alih ruangan ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami dan kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Aan. Karena ini adalah kebaktian Natal, sudah ada persembahan khusus, nanti ada German yang akan membawakan pujian dengan biolanya, kemudian ada Voice of Victory, dan juga Sekolah Alkitab Cianjur. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama angkat pujian. Hai, mari berhimpun. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya.
It is the night
divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night divine.
Jesus came into my heart. I have life in my soul, for its love I have roots. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, oh, since Jesus came into my heart, brought the joy of my soul like the Savior's robe. Since Jesus came into my heart, sia-sia tak kutinggalkan sejak Yesus di hatiku. Hatiku jadi hatiku, sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, sukacita melimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, di hatiku. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dalam keadaan seolah-olah ada keterbatasan, tetapi ternyata justru kita boleh melihat dalam situasi seperti apapun kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah dibawa untuk merasakan suasana Natal tadi di Bethlehem, German mungkin di Rusia ya, kemudian di rumah masing-masing oleh personel VOV, tetapi sungguh sukacita Natal itu ada di mana-mana. Dan saya percaya Tuhan disenangkan. Haleluya. Bapak Ibu tarik nafas panjang ya, kita mau meneriakkan pujian glory kita kepada Dia. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan, gloria. Gloria. Muliakan Tuhan, gloria. Muliakan Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari Sekolah Minggu AMS, dan kemudian nanti akan disusul oleh pujian dari keluarga Bapak Armilan. Saya silakan. Happy
Christmas. Shalom saudara, pada kesempatan ini kami keluarga ingin memuji Tuhan pada kesempatan Natal yang indah ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua pada kesempatan ini. Hark now hear the angels sing, new King is born today, and man will live forevermore, because of Christmas Day.
Haleluya, terima kasih untuk keluarga Pak Armilan, wah seru sekali ya, kompak. Dan juga terima kasih untuk persembahan dari anak-anak sekolah minggu. Tidak lupa terima kasih untuk semua kakak sekolah minggu, juga papa mama di rumah yang pastinya sudah bekerja keras untuk menghasilkan satu persembahan yang indah buat kita semua, memberikan kemeriahan di hari Natal kita ini. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menerima pesan Natal, kita akan mempersiapkan hati kita angkat pujian, Aba Bapa. Sekali lagi, Aba Bapa. Aba Bapa. Aba Bapa. Kita panggil Dia. Kau segala lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan hamba setia kepadamu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau yang lebih dahulu menjadi setia kepada kami. Di dalam setiap keadaan kami Engkau ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau akan memberikan pesan Natal bagi kami yang sungguh kami nanti-nantikan. Kami beroleh kekuatan, penghiburan, sukacita dari firman yang akan Engkau berikan kepada kami sebentar. Engkau sudah siapkan hamba-Mu, Ibu Pendeta Helga Awandatu, yang kami percaya akan memberikan kami pesan dari Tuhan, sungguh buat kami satu persatu, dan kami terima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Ibu Helga, saya silakan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, Jemaat AMS yang saya kasihi di dalam Tuhan ya. Selamat kita berjumpa. Kali ini saya bisa hadir secara live
bukan rekaman lagi ya, tapi saya tidak bisa setiap kali seperti ini ya. Karena ini acara yang spesial, acara Natal AMS, maka saya memberikan mengusahakan untuk hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Puji Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Sebelum saya membawakan firman Tuhan ya. Puji Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya, seperti kata firman Tuhan. Menarik sekali saudara, tema Natal kita kali ini adalah damai sejahtera ya. Sedangkan tema bulan Desember ini adalah tentang terang hidup manusia. Dan terang hidup manusia dengan damai sejahtera itu berkaitan sungguh sangat erat ya. Berbicara soal damai ya, saya pun kaget gitu menemukan fakta ini. Ternyata dalam 3.400 tahun catatan sejarah yang ada ya, sejarah manusia, kita dalam 3.400 tahun kita sudah menjalani 2020 ya, manusia 2020 terhitung, tapi catatan sejarah yang ada selama 3.400 tahun ke belakang itu hanya ada, dari 3.400 hanya ada 268 tahun, atau kalau dibagi yaitu hanya sekitar 8% saja yang tanpa peperangan. Selebihnya itu diisi dengan peperangan. Ya. Sehingga manusia menghabiskan ya rata-rata ini 13 triliun dolar ya, US dollar, 13 triliun per tahun untuk perang. Ya. Kalau dihitung-hitung dengan jumlah manusia kita di seluruh dunia ini ya, itu kita mengeluarkan $1.300 ya per tahun, per orang. Kita mengeluarkan itu untuk apa? Untuk perang. Bukan untuk damai, saudara, tapi untuk perang. Ya, kemajuan zaman memang menurunkan jumlah militer, tetapi meningkatkan korban sipil. Aneh ya. Tapi ya ini juga yang mengagetkan buat saya. Waduh, segitu banyaknya hidup manusia dihabiskan untuk perang. Ya, kehidupan manusia di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia ini, seluruh dunia, sekian ratus ribuan tahun dihabiskan untuk perang. Ya, saya pikir-pikir kok bisa ya kayak begitu. Kok bisa manusia itu begitu suka dengan yang namanya perang? Kenapa kok nggak suka sama damai gitu? Kenapa sukanya doyannya doyan perang, doyannya gontok-gontokan, doyannya yang ribut-ribut? Ya, karena di dalam hati manusia tidak ada damai. Ya, saya pikir-pikir ya karena di dalam hatinya tidak ada damai ya, dia jadinya dari dalam hati tidak ada damai, dia ngajak perang ke orang lain. Ya, ketika dosa masuk dalam dunia, ya pertama kali dosa masuk dalam dunia, itu dosa itu merusakkan hubungan damai antara Tuhan dengan kita manusia. Ya, dosa itu mengacaukan segalanya. Dosa memutuskan hubungan kita yang asalnya damai dengan Tuhan, sekarang terputus. Sehingga hubungan antar manusia dengan manusia lainnya juga tidak ada damai. Ya, kita sudah tahu cerita bagaimana dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa. Bukankah kita juga tahu cerita bagaimana Kain, ya, yang notabene seorang kakak, membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Karena dosa. Karena perang. Karena tidak ada damai di dalam hatinya, maka dia cari perang dengan orang lain. Itu yang menjadi penyebab. Makanya sungguh, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, kita ini semua anak-anak Tuhan, jangankan anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia kita butuh yang namanya damai di dalam hati kita. Yang setuju katakan amin.
Ya, kita butuh akan damai itu. Kita butuh akan ketenangan, ketentraman itu, damai dengan diri kita sendiri terlebih dahulu supaya kita bisa berdamai dengan orang lain, ya. Mari kita buka ayat emas kita ya yang terdapat di dalam Lukas 2 ayat 14b, tapi pada hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari ayatnya yang ke-8 ya. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14 ya. Mari kita simak bersama-sama. Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana Yesus datang untuk menjadi damai sejahtera di antara manusia. Di antara kehidupan manusia yang penuh dengan percekcokan, yang penuh dengan peperangan, yang penuh dengan gontok-gontokan, Yesus hadir sebagai damai. Yesus hadir untuk mendamaikan ya. Dari perikop yang sudah kita baca tadi, kita melihat beberapa tujuan Yesus datang atau turun ke dunia ya. Yang pertama, dia menjadi terang. Tema kita pada bulan ini, dia menjadi terang, ayat yang ke-9 ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar, terang ya, sebagai terang. Lalu dia juga menjadi sukacita. Ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ada sukacita. Ada sukacita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Haleluya. Ya, kita masih bisa diberikan nafas, diberikan kesempatan untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Itu adalah suatu sukacita yang besar. Haleluya. Yang ketiga, dia juga menjadi keselamatan. Ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Ya, ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Sekarang saudara, saya ajak kita semua membandingkan dengan Mika 5 ayat 1 sampai 4a ya. Mika 5 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4a. Ya, saya bacakan buat kita semua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ayat yang kedua, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan
telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia yang lahir itu, yaitu Yesus, ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayatnya yang keempat bagian A saja. Dan dia menjadi damai sejahtera. Dengan kata lain, dan Yesus menjadi damai sejahtera. Ternyata kelahiran Yesus menjadi damai sejahtera sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika ratusan tahun sebelumnya. Ya. Mika hidup tahun 737 sampai 696 sebelum Masehi. Jadi ada rentang waktu 700 tahunan dari nubuatan yang Mika perkatakan sampai kepada kelahiran Yesus. Dan nyata nubuat yang dikatakan oleh Mika jadi kenyataan. Yesus hadir membawa kedamaian. Yesus hadir bukan hanya membawa kedamaian, dialah yang menjadi damai sejahtera itu. Nah, dari sini saudara, kita mengerti ya. Kalau kita melihat sepanjang perjalanan dari 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini, dari zaman Yesus lahir sampai pada saat ini, tetap ada perang. Perang Dunia I, Perang Dunia II, tetap ada peperangan. Ya. Kita belajar bahwa damai yang dihadirkan oleh Yesus yang pertama adalah bukan suatu keadaan atau kondisi, tetapi seorang pribadi. Ya, damai yang Yesus bawa adalah seorang pribadi, bukan keadaan dan juga bukan kondisi. Mari kita buka Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu dalam pribadi Roh Kudus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang percaya katakan amin. Ya. Damai sejahteranya Tuhan itu sebuah pribadi, seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Yesus sudah pergi naik ke surga, meninggalkan kita secara fisik, tapi dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita dalam pribadi Roh Kudus. Supaya kita tidak perlu takut, supaya kita tidak perlu gelisah, supaya kita tidak perlu khawatir. Apalagi di masa pandemi ini. Sekarang ya, kemarin saya mengikuti Natal AMS Youth, saya mendengar salah satu anak muda dari AMS berkata yang dulunya dengar yang jauh-jauh korbannya COVID, sekarang kok semakin mendekat lingkupannya ya. Jadi temannya lah, atau saudaranya mungkin, atau omanya ya, menjadi semakin nyata, semakin dekat dengan kita. Ya, ipar saya juga terkena COVID. Ya. Jadi semakin dekat, semakin menteror hidup kita. Tapi kita tidak perlu takut karena kita punya damai sejahtera yang abadi itu di dalam hidup kita. Ya. Kita juga belajar bahwa kedamaian yang dihadirkan oleh Yesus yang kedua adalah bukanlah ketiadaan konflik lahiriah. Tetap ada perang. Tetap ada perseteruan antara bangsa dengan bangsa. Tetap. Tapi Yesus menghadirkan ketenangan batiniah. Yohanes, kita maju beberapa lembar saja. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu
supaya kamu, supaya saudara, supaya saya, supaya kita beroleh damai sejahtera dalam Yesus. Dalam dunia, kita menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hati kita. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Karena ada ketenangan batinia. Ya. Saya meminjam ilustrasi yang sering ayah saya pergunakan ya. Ketika satu kali diadakan satu kontes lukisan ya, yang temanya adalah damai. Lalu di dalam kontes lukisan itu ya semua para pelukis yang mengikutinya mulailah melukiskan damai itu seperti apa. Ya. Ada yang melukiskan danau yang tenang. Ada yang melukiskan seperti tugas sekolahnya anak-anak SD Indonesia ya. Ada 2 gunung, ada sawah, ada jalan di tengahnya dan matahari terbit, matahari di antara gunung ya. Itu tipikal Indonesia punya lukisan sekali ya gitu ya, sama seperti di belakang saya ini ya, ada matahari gitu, ada matahari yang bersinar yang itu menggambarkan damai. Terus berbagai macam pelukis ini melukiskan bagaimana damai itu. Tapi pelukis yang menang adalah pelukis yang melukiskan ada sekelompok burung induk dan anak-anaknya di sarang di balik air terjun yang sangat deras. Air terjun yang ya ribut ya. Kalau air terjun itu saudara kalau pernah ke air terjun sekarang lagi kekinian untuk pergi ke curug, ke air terjun ya. Kalau saudara ke air terjun itu bukannya suasana tenang, suasananya kan ribut ya gitu. Tapi ini induk dan anak-anaknya bersarang di satu dahan di belakang air terjun itu. Mereka terlindungi. Dan lukisan itu yang keluar sebagai pemenang. Ya, begitu juga dengan hidup kita. Mau dunia ini ribut bergonjang-ganjing dengan segala macam topan badai, tapi kita ada aman, damai di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi damai sejahtera kita. Ada haleluya, saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, damai yang dihadirkan oleh Yesus adalah damai yang mendamaikan manusia dengan Allah. Ya, kita buka Efesus 2. Efesus 2 ayatnya yang ke-14. Efesus 2 ayatnya yang ke-14 dan 15 ya, dan 15. Sebenarnya sampai 18 tapi terlalu panjang. Efesus 2 ayat 14 dan 15. Karena Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa kedua pihak? Kita manusia dengan Allah. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu dosa, yaitu perseteruan. Ayatnya yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Di dalam dirinya Yesus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya. Kalau ada Yesus menjadi damai sejahtera kita, diri kita didamaikan kembali dengan Allah.
hubungan yang dirusakkan oleh dosa, hubungan yang terputus karena dosa, hubungan yang tertemboki oleh dosa, itu dihapuskan sehingga dia mengadakan damai sejahtera kembali. Ya. Saudara, ada seorang seorang fotografer yang mengambil satu gambar ketika saya lupa di mana itu, tapi ini nyata ya. Sebuah mercusuar dan penjaga mercusuar itu ada di luar mercusuar berdiri memegang, sedangkan di kiri kanannya itu ombak begitu besar seperti tsunami, ombak begitu besar, badai yang begitu besar. Tapi dia tenang di situ. Karena apa? Karena ada damai. Tidak ada tembok pemisah, tidak ada apa. Dia bebas berhubungan dengan Allah. Ya. Saudara, damai dengan sesama. Ini ada satu kutipan. Dimulai dari damai dengan diri sendiri. Dan damai dengan diri sendiri dimulai dengan damai dengan Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau hidup dalam damai, ya, kita mau menerima Yesus itu, Dia yang akan mendamaikan kita dengan Allah. Ketika kita damai dengan Allah, kita ada damai dengan diri sendiri. Kita tidak benci diri sendiri. Ya. Orang yang tidak memiliki damai dengan Allah, dia tidak bisa menerima gambar dirinya. Dia tidak bisa melihat dirinya berharga. Dia berperang dengan dirinya sendiri. Dia benci kepada dirinya sendiri. Gimana mau berdamai dengan orang lain kalau dengan dirinya sendiri saja dia tidak ada damai. Maka dari itu perlu kita menjadikan Yesus itu damai sejahtera kita. Menerima Yesus itu sebagai damai sejahtera kita. Supaya dialah yang mendamaikan kita dengan Allah. Supaya dialah yang menyatukan kita, hubungan kita yang rusak oleh dosa itu kembali kepada Tuhan hanya karena Yesus. Nah, saudara, itu tentang damai sejahtera. Itu tentang Yesus yang menjadi damai sejahtera kita. Tapi ayat emas kita belum selesai sampai di situ. Damai sejahtera di bumi, tadi dikatakan di ayatnya yang ke-14, Lukas 2 ayat 14. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa aslinya, damai sejahtera di bumi untuk orang-orang yang Dia kenan. Yang Dia berikan kasih karunia. The people He favors. Orang-orang yang memiliki perkenanan atau orang-orang yang memiliki kasih karunia Tuhan. Ya, jadi damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang demikian. Ya, orang-orang yang memiliki kasih karunia Tuhan, yang memiliki perkenanan Tuhan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, orang yang bagaimanakah yang memiliki kasih karunia Tuhan? Yang pertama, kita nggak perlu jauh-jauh. Kita tadi sudah baca perikopnya ya dari awal. Berita kabar Natal pertama kali diberitakan itu kepada gembala-gembala di padang. Ya. Pada gembala-gembala di padang. Ya, gembala itu saudara, apalagi pada zaman dulu ya zaman sekarang juga saya rasa tidak terlalu prestis ya statusnya. Gembala itu orang Yahudi menganggap gembala itu adalah orang yang hina. Mereka tidak memiliki status, apalagi mereka termasuk terhina lah kalau perempuan. Gembala itu pekerjaan yang hina. Pemungut cukai itu orang Yahudi mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi Yesus
malaikat Tuhan membawa kabar damai itu pertama-tama kepada siapa? Kepada mereka. Apa yang kita bisa pelajari dari gembala? Gembala tidak bergantung kepada apa yang dia miliki. Gembala nggak punya apa-apa, saudara. Gembala orang miskin. Gembala hidupnya rendah, hina, rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Ya, mereka tidak bergantung kepada harta kekayaan. Harta kekayaan aja mereka nggak punya. Mereka benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ya, syukur sama Tuhan ya. Tuhan kita itu tidak melihat status kita. Yang percaya katakan amin ya. Tuhan tidak melihat. Sebelum Tuhan datang lahir untuk manusia, dia nggak pilih-pilih. Dia nggak lihat, oh kamu statusnya apa? Kalau kamu statusnya begini, kamu tidak layak menerima damai sejahtera. Tidak. Dia datang untuk orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah hati, yang hancur. Damai sejahtera tidak bergantung kepada apa yang seseorang miliki atau berapa banyak yang ia miliki. Apakah itu status, harta, kedudukan. Tapi damai sejahtera sejati bergantung pada siapa yang kita miliki. Ya, kalau kita punya Tuhan, kalau kita izinkan Yesus ada bertahta di dalam hati kita, ya, kita punya Tuhan, itu kita punya damai. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, jadilah orang yang rendah hati, saudara-saudara. Ya, kita ini hidup ini ya dengan adanya pandemi ini, apa sih yang kita bisa sombongkan? Apa? Tua, muda, kaya, miskin bisa kena COVID. Bukan dengan kekayaan kita tidak bisa membeli kesehatan, kita tidak bisa membeli kesembuhan, bukan? Semuanya ada di tangan Tuhan. Maka itu, jagalah, milikilah hati yang rendah. Supaya damai sejahtera itu ada. Berkenan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang yang kedua, yang bisa jadi kandidat memiliki damai sejahtera Tuhan adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17 ya. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Haleluya. Yesaya 32 ayatnya yang 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Maaf saudara, ini saya salah catat ya. Mestinya Yesaya 26 ayat 3. Maaf, Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Ya, saya baca, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa saudara? Damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dalam bahasa aslinya bukan yang hatinya teguh, tapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera. Atau kalau memakai kata teguhnya, orang yang teguh berpegang kepada Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, gembala-gembala di padang ini tidak ada pegangan lain. Mereka hanya percaya kepada Tuhan. Begitu mereka dengar berita dari malaikat Tuhan, mereka tidak banyak tanya, mereka tidak banyak kok bisa? Masa sih? Kok tidak? Mereka percaya dan mereka langsung pergi.
Dan ketika mereka mendapati bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka memuji Tuhan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada perkataan Tuhan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya damai sejahtera itu hadir buat mereka. Ya. Itu orang-orang yang memiliki, yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Orang-orang yang dikasih favor oleh Tuhan, dikasih perkenanan Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati tadi, dan orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ini orang yang seperti apa? Ini haknya Tuhan. Ya, kita tidak bisa ubah, kita tidak bisa ganggu gugat. Ini adalah haknya Tuhan, kita tidak bisa mempertanyakan. Ada di dalam Keluaran 33 ayat yang Keluaran 33 ayatnya yang ke-17 sampai 19. Keluaran 33 ayatnya yang ke-17 sampai 19 ya. Haleluya. Saudara bertahanlah, firman Tuhan tidak akan lama lagi. Haleluya, puji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Favor. Dan aku mengenal engkau. Ayatnya yang ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini Musa punya permohonan. Ayatnya yang ke-19. Jawab Tuhan. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ya. Jadi dengan kata lain, orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih Musa untuk mendapatkan kasih karunia. Tapi Tuhan keraskan hati Firaun. Dia tidak mendapat kasih. Ini sepenuhnya hak Tuhan. Kita tidak bisa ganggu gugat, kita tidak bisa ubah-ubah. Kabar gembiranya, saudara, kita semua yang ada di AMS, kalau masih bisa beribadah sampai pada hari ini, masih bisa Zoom sampai pada saat ini, detik ini, itu berarti kita sudah dipilih oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, kita sudah menerima favor-nya Tuhan. Yesus datang menjadi damai sejahtera itu untuk kita semua. Coba tunjuk siapa pasangannya atau anaknya yang beribadah bersama-sama. Yesus datang sebagai damai sejahtera untuk kamu, untuk saya, untuk kita semua. Karena kita sudah dipilih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya, saya kembali kepada poin yang pertama. Jagalah hati kita supaya kita tetap rendah hati. Dan juga bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya, peganglah teguh Tuhan itu. Di masa kini kita nggak ada pegangan, mau asuransi. Kayak asuransi tidak bisa menghidupkan orang yang kita kasihi untuk hidup kembali, bukan? Tidak bisa. Pegangan kita hanya Tuhan. Kekuatan kita hanya Tuhan. Damai sejahtera kita di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pandemi ini, hanya Tuhan Yesus namanya. Dan Dia lahir untuk kita semua. Percayalah kalau ada damai di hati kita, kita bisa berdamai dengan Allah, dan kita juga bisa berdamai dengan manusia, dengan sesama yang lain. Ayat yang terakhir, saudara mungkin tidak perlu buka ya. Yesaya 26 ayatnya yang ke-12. Ini salah satu ayat favorit saya sepanjang masa. Ya, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Kalau dalam bahasa aslinya,
Tidak ada kata akan, engkau akan. Tapi yang dikatakan adalah, ya Tuhan, engkau telah menyediakan damai sejahtera bagi kita. Sebab segala sesuatu yang kita kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kita. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Tapi saya percaya kalau damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Yesus yang menjadi damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu sudah terlebih dahulu Tuhan kerjakan bagi kita. Ya. Sebelum saya berdoa, saya ingin mengajak kita bernyanyi. Mungkin tolong ditampilkan teks lagunya kemarin. Ya, memang ini bukan malam hari, tapi ini lagu yang cocok sekali dengan kita ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta damai. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku, lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Sekali lagi. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar damai, bawa kabar damai. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku, lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Yesus Juru Selamat lahir di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, Engkau ada bersama dengan kami.
memberikan kami ketenangan, memberikan kami kedamaian, memberikan kami jaminan pasti Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman yang sudah kami dengar, itu terus berbicara di telinga hati kami, di dalam hati kami. Menguatkan seluruh keberadaan kami. Menguatkan iman kami Tuhan Yesus. Supaya kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Dan kami tidak melupakan meninggalkan Engkau ataupun kecewa terhadap Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menjadi damai sejahtera yang asli Tuhan, pribadi-Mu Tuhan, hadir di dalam setiap hati kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu, kami semua jemaat AMS bersatu hati mendoakan Bapak Pendeta Hendrik Kauhu dan istri Tuhan yang terkena COVID Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Engkau tidak meninggalkan Om Hendrik sendirian Tuhan. Engkau juga hadir bersama dengan dia di rumah sakit. Kau juga hadir bersama dengan Tante Nelce Tuhan. Dan Engkau yang mampu Tuhan Yesus mengangkat segala sakit penyakit. Kiranya Engkau berkemurahan dan memiliki kasih karunia untuk memperpanjang umur mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari bahaya maut Tuhan Yesus. Tapi biarlah hanya dengan kuasa-Mu Tuhan, hanya dengan kehadiran-Mu Tuhan, itu membawa pemulihan, membawa kesehatan yang maksimal yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, rekan kami, teman kami, siapapun yang kami kenal Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sedang sakit juga Tuhan Yesus Bapa, biarlah tangan-Mu Tuhan Yesus membungkus mereka Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada kuasa maut yang mampu Tuhan Yesus menyentuh kehidupan mereka tanpa seizin Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semua tetap berharap dan memandang hanya kepada Engkau. Juru selamat kami, satu-satunya pribadi Tuhan Yesus yang layak untuk menerima segala sembah dan puji kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera itu bertahta di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga yang dengan tuntunan Roh Kudus telah mengartikan kepada kita semua apa itu damai. Dan kita semua, saya percaya di dalam hati kita sudah dipenuhi dengan damai dari Tuhan. Haleluya. Terima kasih Ibu Helga. Salam untuk keluarga, selamat Natal juga kepada jemaat di Bali. Haleluya. Bapak Gunadi sudah siap untuk memberikan pengumuman bagi kita, tetapi sebelumnya saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, kita bertahan sampai nanti selesai doa berkat, kita ambil waktu sebentar untuk foto bersama-sama. Sekarang saya silakan kepada Bapak Gunadi untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya, selamat pagi saudara-saudara kekasih. Sebelumnya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat PDAMS yang ikut ibadah pada pagi ini, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Helga atas taburan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, pengumuman pertama, hari Jumat tanggal 25 Desember, pas hari Natal, kita ada kegiatan untuk doa beson jam 8.15 dan juga ada ibadah pada hari Natal jam 9. Selanjutnya hari Minggu tanggal 27 Desember, kita juga ada doa beson jam 8.15 dan juga dilanjutkan dengan ibadah Zoom seperti biasa. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin bantuan doa dan juga ingin memberikan kesaksian, dapat menginformasikan kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling, dan informasinya paling lambat disampaikan hari Sabtu. Selanjutnya untuk sekolah minggu, setiap minggu juga kita melakukan ibadah online via YouTube. Untuk hari ini tanggal 20 Desember, itu ibadah online sekolah minggu dimulai jam 9.15,
Untuk Bapak Ibu yang ada anak yang masih usia sekolah minggu dan juga cucu bisa menginformasikannya dan juga bisa mengikutinya, dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Selanjutnya untuk remaja atau youth PDAMS yang tadi telah disampaikan juga, kita juga akan mengadakan perayaan Natal, ibadah Natal Youth AMS, yaitu hari Sabtu jam 7:30 tanggal 26 Desember. Itu dress code-nya dengan nuansa merah. Untuk Bapak Ibu dan juga yang punya putra-putri yang usia youth, itu bisa menginformasikannya, dan untuk mendapatkan invitation atau link-nya juga bisa menghubungi Ibu Fungling dan Ibu Lingling. Dan selanjutnya untuk jemaat PDAMS dihimbau untuk melakukan doa dan puasa bagi bangsa dan negara Indonesia, gereja di Indonesia, untuk pandemi COVID yang masih berlangsung, dan juga SAC, PDAMS kita, dan juga untuk Pak Hendrik Kawu yang sedang sakit, dan juga untuk istrinya, Ibu Nelcil. Dan terakhir, untuk jemaat yang pagi ini memperoleh berkat, diberkati oleh firman Tuhan, dan ingin memberikan persembahan atau kolekte, bisa mentransfer langsung kolektenya ke Yayasan Kabar Baik di BCA, nomor rekening yang tertera pada screen. Sekian pengumuman, sampai bertemu di ibadah kita tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Gunadi. Kita akan segera menyanyikan lagu penutup, dan setelah itu Ibu Gembala akan menyampaikan sedikit pesan Natal dengan kata sambutan, dan kemudian akan berdoa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau hari ini kita merayakan Natal PDAMS melalui Zoom, kita tahu bahwa untuk pertama kali ini juga kita tidak bersama lagi dengan Bapak Gembala kita. Tapi yang kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa sekalipun Bapak Gembala tidak bersama dengan kita, Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Bahkan ada dan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah saudara, saya harap bahwa kita akan tetap setia, iring kepada Tuhan, kepada yang diberikan talenta, tetap melayani Tuhan untuk lebih hari lebih baik lagi. Lebih hari lebih sungguh lagi Tuhan kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada hal-hal yang bisa kita andalkan di dalam dunia ini. Seperti firman Tuhan katakan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa kita andalkan. Dalam keadaan situasi dunia juga dilanda pandemi, di mana teroris juga keluar lagi, biarlah saudara-saudara kita tetap mengarahkan pandangan kita. Kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, yang Dia tinggalkan buat kita, akan memberikan kemampuan untuk kita melewati lembah bayang maut sekalipun. Baik kita di atas gunung yang tinggi,
di lembah yang dalam, dimanapun kita berada. Karena damai sejahtera itu yang memampukan kita, yang membuat kita mampu. Karena damai sejahtera itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saudara-saudara, saya mengucapkan selamat Hari Natal. Dan untuk itu saudara-saudara, saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara untuk bantuan saudara sehingga kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada, amat terlebih di sekolah Alkitab. Saudara-saudara sudah mendukung kami. Tuhan kiranya membalas berkat. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah Zoom ini dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Yesus dan kami yakin bahwa Engkau tinggal di dalam hati kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus sehingga tidak ada satupun dari dunia ini, dari luar Tuhan yang bisa menggoyahkan kami untuk ya Tuhan meninggalkan Engkau. Tetapi Tuhan Yesus kami boleh tetap berdiri dengan teguh di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan keyakinan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau tetap memberkati saudara-saudara kami Tuhan, seluruh yang ada di PDAMS, baik yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus dengan berkat sukacita-Mu yang tidak pernah tergantikan dengan hal-hal yang dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuannya di dalam Roh Kudus yang mengikat kita menjadi satu sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, mari mungkin yang di sekitarnya ada anggota keluarganya boleh mendekat ke screen. Kemudian silakan di on videonya, kita nanti akan ambil foto. Mungkin beberapa kali nanti ya. Mari. Nggak ngerti kontak di mana ya? Soalnya ini saya nih. Ada tanda seperti kamera. Oh, Kalau kamera. ada tanda silang artinya masih belum on, jadi ditekan satu kali nanti akan jadi garisnya hilang berarti sudah on. Oke. Oh, kamera ya yang di ini ya. Ya. Ya, kalau Tante sudah. Tante sudah. Tante sudah. Bagi yang belum. Siap. Ya, silakan di screen. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. Oke, sebentar. Saya kontak dulu apa sudah terambil ya. Sudah, Bu. Namun ada beberapa videonya yang masih belum on. Jika jadi mau diulang ya, Pak? Boleh, yang belum on, mari silakan di on. Kameranya di enable atau diaktifkan sehingga kita bisa melihat semuanya. Iya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi ya untuk halaman selanjutnya. 1, 2, 3, senyum. Ya, terima kasih. Iya, demikianlah Bapak Ibu, selamat Natal buat kita semua. Tuhan berkati. Yang mana? Hello everyone. Merry Christmas everyone. Selamat Natal Tante. Selamat Natal Tante. Semua. Halo Tante. Halo Lydia. Halo Baby. Selamat Natal. Tante Claus. Bu Meli. Indrawati, selamat Natal. Selamat Natal everyone.
semuanya. God bless. Sehat semua ya. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal Selamat semua. Natal. Selamat Natal semua. Selamat Natal. God bless you. Dadah. Michelle, selamat Natal. Selamat Natal ya. Natal. Selamat Natal semuanya jemaat AMS. Amin. Terima kasih. Selamat Natal, Pak Selamat Natal, Tante Yama. Kami Yoyo, selamat Natal. Selamat Natal, Alvan. Alvin. Selamat Natal semuanya ya. Sampai ketemu tanggal 25. Selamat Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan berkati. Saya mau ikut itu ya. Natal sekolah minggu di gereja. Jadi saya akan tinggalkan. Ya, Tante. Ya, selamat Natal, Bu. Tanggal 25. Ya, Pak ya, sehat ya. Ya, Tante. Mas semuanya selamat Natal. Semua. Ya. Bye. Bye bye everyone. Bye.